semua mahasiswa jangan hanya terpaku dengan satu gelar sarjana saja, tapi mempunyai gelar profesi minimal di atas 2. Kayak kemarin salah satu mahasiswa akuntansi itu memegang gelar profesi sebanyak 5 gelar profesi. Jangan takut mimpi kuliah di FEB UGJ ini. Kuliah di FEB UGJ mengatakan kesuksesan ke depan. Ke sini saya cari 5 pemuda, maka akan mengguncangkan FEB UGJ ini. Halo Sobat Ekonomi, selamat datang di FEB Talk. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna seputar dunia ekonomi, bisnis, dan juga pastinya tentang lingkungan kampus pun FEB ini. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Sosok inspiratif yang tentu sudah nggak asing lagi buat lingkungan FEB, yaitu ada Bapak Yudi Mahadianto selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Raju, semoga sehat selalu nih. Amin, terima kasih Bapak. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Setiap hari harus sehat. Sehat. Oke, tetap semangat ya Pak ya. Dan semangat Mas Raju. Oke, jadi pagi ini kita bakal ngobrol santai Pak, ngobrol seru lah seputar yang pastinya tentang FEB UGJ, keunggulan FEB UGJ Pak. Dan tentunya ya kita di sini sebagai informasi gitu Pak, sebagai informasi bahwasannya di FEB Talk juga merupakan wadah sebuah dari dukungan dari organisasi BEM FEB UGJ itu sendiri untuk sumber informasi gitu tentunya. Oke, jadi kali ini paling tanya-tanya seputar Pak Yudi dulu Pak. Ya, silakan Mas Raju. Oke. Bapak, punten sebelumnya Bapak apakah udah lama gitu di FEB UGJ, dari kapan atau gimana gitu? Ya, terima kasih Mas Raju. Saya ini menjadi dosen di FEB UGJ itu masuk pada tahun 2010 Mas. 2000. Yang awalnya saya bekerja dari perusahaan ke perusahaan. Dan alhamdulillah saya tertarik menjadi dosen FEB UGJ ini karena ingin mencurahkan apa yang saya dapatkan dulu kuliah di Jogja Mas. Jadi ketika saya masuk di FEB UGJ ini, apa yang saya dapatkan dulu di Jogja saya terapkan semuanya di FEB UGJ. Itu Mas Raju. Oke, siap. Luar biasa Pak. Berarti di sini udah sangat lama ya Pak? Ya, bisa berarti dibilang 2010, sekarang 2025, berarti ya, sekitar 15 tahun Mas Raju. Wah, luar biasa 15 tahun. 15 tahun. Bapak Yudi sudah di FEB UGJ sendiri. Ya, berarti apakah Bapak ini asli Cirebon atau gimana nih Pak? Saya asli wong Cirebon Mas Raju. Asli wong Cirebon. Asli wong Cirebon. Karena prinsip saya kita harus banyak mengabdi di lingkungan pendidikan, apalagi kalau misalnya mahasiswanya itu banyak yang berprestasi, itulah ladang amal saya untuk bekal ke depannya Mas. Masya Allah, berarti luar biasa sekali yang dari Pak Yudi ini sudah lama di sini dan juga terus mendukung ya Pak ya, berarti ya. Siap. Mendukung untuk kemajuan dari mahasiswa itu sendiri berarti. Siap, betul Mas Raju. Oke, berarti itu kan udah lama nih Pak di sini Bapak ya, di FEB UGJ ini. Nah, itu awalnya Bapak itu langsung menjadi wakil dekan itu tentu ya nggak ya Pak? Enggak Mas, jadi ketika saya pertama kali jadi dosen di 2010 di bulan Maret itu, saya berawal dari dosen dulu Mas. Dari dosen, terus alhamdulillah diberi kepercayaan sebagai kaur umum, kaur akademik. Nah, pada tahun 2013 dulu Prof. Ida sebagai dekannya dan saya terpilih untuk menjadi wakil dekan 2 selama 8 tahun 2 periode. Oh iya. Nah, jadi berawal dari saya prodi dulu. Saya prodi saya hanya sekitar 8 bulan lalu menjadi wakil dekan 2. Nah, ketika saya jadi saya prodi ini saya mencoba mengembangkan ide-ide Mas. Apa yang saya dapatkan dulu kuliah di Jogja. Yang pertama saya bangun itu adalah laboratorium unggulan mahasiswa. Yaitu Laboratorium Tech Center dan GIBE. Awalnya itu Mas saya bangun Tech Center dan GIBE. Dalam konsep visi misi ketika kita bangun Laboratorium Tech Center ini, saya punya visi nih 3 tahun depan ini mahasiswa kita FEB UGJ ini harus punya prestasi-prestasi tingkat nasional.
Dan alhamdulillah di target 3 tahun berjalan itu apa yang saya cita-citakan tercapai Mas. Di tahun 2016 ini alhamdulillah kita menjuarai salah satu kompetisi mahasiswa Stock Lab ya. Wah, Di luar tingkat biasa. nasional dan bukan di Cirebon tapi sudah nasional Mas, di Bunda Mulia, dan satulah mendapat hadiah 4 juta. Terus berkembang, kita punya target. Karena apa? Laboratorium punya target, punya impian, punya cita-cita yang bisa mengantarkan mahasiswa menjadi mahasiswa yang sangat luar biasa. Setiap tahun alhamdulillah kita mendapatkan juara, sampai ada masa kami ini Mas yang ke Thailand. Thailand. Luar Hadiahnya biasa sampai ke Singapura Mas. Dan bahkan ada juga mereka yang mendapatkan hadiah 10 juta Mas. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Nah, jadi terus saya berkembang, terus saya juga membangun pelatihan-pelatihan, ya pelatihan-pelatihan supaya apa Mas ini dibekali bukan hanya belajar di dalam saja, tapi mereka harus belajar dengan para praktisi. Itu sangat penting. Kenapa? Praktis itu banyak membantu kita untuk bagaimana menceritakan kerja di dunia kerja. Makanya kenapa saya dulu bekerja di perusahaan dulu punya cerita Mas. Nah, kalau kita punya skill segala macam itu memudahkan kita untuk mencari pekerjaan. Betul Pak. Kalau IPK itu hanya kunci pembuka Mas. Manis saja berarti. Iya. Apalagi dengan persaingan ini, mau nggak mau kita harus bisa mahasiswa ini punya skill tambahan. Apalagi FEB ini sudah punya rebranding Mas. Rebranding FEB ini adalah kuliahnya para juara. Kuliahnya para Sudah juara. kami buktikan ya di laboratorium itu banyak juara-juara, termasuk Ormawa pun banyak yang menghasilkan juara. Lalu apalagi mempunyai gelar profesi. Itu penting, jangan sampai mahasiswa hanya mengandalkan sarjana ekonomi SM atau SHK. Ada tambahan-tambahan, itu sarjana ekonomi di FEB ini ada gelar CAP, ada ACPA, ada CTT, dan ada juga pelatihan BNSP itu Mas. BNSP. Semuanya mengajarkan adalah para praktisi di bidangnya. Luar biasa sekali Pak. Berarti dari Pak Yudi udah lama di sini tuh berarti kayak tujuan Pak Yudi, terus juga tadi impian Pak Yudi itu memang luar biasa, dan alhamdulillah sedikit-sedikit udah mulai tercapai apa ya? Ya alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Bukan sendiri sekarang alhamdulillah sudah banyak Oh tercapainya. Masya Allah, sudah banyak ya Pak ya? Sudah banyak Mas. Wih, luar biasa Jadi alhamdulillah sekali. FEB UGJ ini sebagai barometernya satu kegiatan mahasiswa tech centernya, GIB-nya, kegiatan Ormawa juga pernah dikunjungi oleh beberapa perguruan tinggi. Nah itulah branding kita. Jangan sampai kita ini hanya kuliah saja. Apalagi kita punya impian, mahasiswa ini punya perusahaan Mas. Kuliah di FEB ini harus punya perusahaan. Jangan sampai nggak punya perusahaan. Lihat apa? Ya tadi jadi pemilik perusahaan. Ya Mas, punya gelar profesi saat kuliah dan jadi entrepreneur. Oke, berarti dari Pak Yudi yang tadi bilang sudah banyak ya Pak ya? Sudah banyak impian yang Pak Yudi sendiri itu lakukan di FEB itu tercapai. Betul Mas. Nah, mungkin dari Pak Yudi itu sendiri kan udah lama juga di sini ya Pak ya. Terus juga tadi keunggulan-keunggulan FEB yang tentunya Pak Yudi lakukan di sini itu sudah banyak tercapai. Pastinya dari Pak Yudi pernah mengalami suatu kendala gitu Pak, ataupun suatu problem lah Pak gitu. Sekiranya boleh tahu apa aja Pak Ya. dan solusi apa yang Bapak? Problemnya dulu ketika saya membangun laboratorium ini, satu ketika saya bangun ini mereka masih belum tahu apa sih lab, apa sih pajak, apa sih pasar modal. Awalnya lab ini adalah kumpulan para dosen Mas. Dalam perjalanannya, dosen kesibukannya segala macam, akhirnya saya mencoba mencari mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar di prodi manajemen Mas. Awalnya dari anak manajemen dulu laboratorium Mas. Saya cari 5 orang karena ingat pesan Bung Karno, carilah 10 pemuda Ya. maka akan mengguncangkan dunia. Nah, ketika saya pulang rapat dari Bursa Efek ini, itu yang jadi trademark saya. Saya harus mencari 10 pemuda. Tapi saya pas balik ke sini, saya cari 5 pemuda, maka akan mengguncangkan FEB UGJ ini di tingkat nasional. Saya ajarin mahasiswa bagaimana tech center, bagaimana pasar modal, ya Mas. Dan kita sama-sama punya target nih. Dan punya targetnya apa? Ketika nanti Anda belajar di tech center GB ini, itu mereka ketika di tingkat 4 semester 7-8 nih harus punya pekerjaan, termasuk proses pembelajaran. Makanya kami ada proses pembelajaran Mas. Siapapun boleh belajar di situ. Namanya laboratorium. Nah, tinggal maksudnya mau nggak waktunya mereka yang tadinya untuk main atau duduk apa segala macam ikut bergabung belajar di
Laboratorium Teknik Tinggi B itu, Mas. Oh, berarti pada awalnya itu kendalanya itu kurangnya masih minim pengetahuan ya? Iya, minim pengetahuan mahasiswanya. Saya coba mencari 5 mahasiswa dulu. Karena kadang-kadang dicontohin dulu, Mas. Oh iya, harus Dicontohin mencontohkan dulu ya Pak ya? Contohkan dulu. Kalau sudah berhasil, saya yakin nanti Mas akan datang sendiri, Mas. Iya, betul Pak. Nah, termasuk gelar profesi pun juga sama. Saya di belakangnya kan banyak gelar profesi ini, Mas. Nah, saya memberi contoh dulu. Ketika saya ada gelar profesinya, baru saya mencoba mahasiswa untuk ikut kegiatan ujian profesi pasar modal atau pajak atau misalnya audit atau digital marketing atau SDM. Sebenarnya di UGJ ini sudah banyak, Mas. Sudah banyak ya Pak ya? Tinggal mahasiswa ini memanfaatkan, habiskan waktu jadi mahasiswa untuk belajar berorganisasi, Mas. Orang yang sukses itu bukan orang yang duduk saja, tapi harus ada orang ikut kegiatan organisasi. Menjemput gitu ya Pak ya? Iya, betul Mas, betul Mas. Oke, berarti sudah banyak nih keunggulan maksudnya kesempatan di FEB UGJ ini. Tinggal kaliannya aja, tentunya para mahasiswa FEB UGJ yang harus kalau misal ada yang kurang jelas ditanyain ya Pak Iya, ya? betul Mas. Harus menjemput bola intinya karena yang tadi Pak Yudi katakan itu memang sayang jika di sini tuh hanya kuliah ya Pak, karena persaingan juga ketat mungkin ya Pak ya. Tidak boleh kita hanya mengandalkan sarjana, maksudnya kayak sarjana sarjana ekonomi. Silakan punya target tingkat 4 harus sudah punya pekerjaan. Jangan sampai lulus punya pekerjaan, sudah ketinggalan waktunya sekarang. Sudah ketinggalan ya Pak berarti ya. Sudah banyak di sini yang profesi yang tadi apa ya? Iya, profesi betul, Mas. Banyak tentunya. sekali, Mas. Banyak sekali, tinggal mahasiswa memanfaatkan peluang tadi ya Pak berarti Pak. Betul Mas. Oke. Tadi kan udah ngejelasin ya Pak ya dari Pak Yudi sendiri kendala, terus juga mimpi Pak Yudi yang alhamdulillah udah tercapai. Terus dari Radio sendiri mau nanya sih Pak, ketika Bapak itu melakukan yang tadi yang menerapkan atau mencontohkan terlebih dahulu, itu apakah ada yang protes atau apapun gitu Pak? Kalau awalnya pasti ada, Mas. Pasti ada. Awalnya. Nanyain segala macam. Tapi saya ya namanya prosesnya Mas ya. Nanti dengan sendirinya pasti mereka akan tahu manfaatnya. Tapi dalam perjalanan waktu ini alhamdulillah mereka sudah pada tahu semuanya ya, bagaimana misalnya kita ada di mata kuliah pasar modal, kita giring mereka untuk prakteknya juga. Ada mata kuliah kita kuting, mereka diwajibkan untuk lulus profesi, karena tuntutan kita saat itu harus punya tambahan nilai plus Mas. Tambahan nilai plus. Bukan hanya gelar sarjana saja atau Anda unggul di kelas tapi belum tentu unggul di luar. Betul Pak berarti pada awalnya memang pasti ada ya pasti Pak? Ada Mas. Tapi nambah ke sini ya mereka udah ngelihat gitu ya Pak. Ya. Hasil dari yang Bapak lakukan. Betul. Oke, luar biasa sekali teman-teman dari Pak Yudi tadi. Ini baru awal perbincangan kita, tapi udah seru nih bareng Pak Yudi nih ngobrolin sekitar FEB UGJ. Nah, mungkin di sini juga pastinya mau nanya Pak hal kayak ketika Bapak Yudi jadi udah resmi jadi wakil dekan, itu udah mengabdi sini kan udah lama juga ya Pak ya. Nah, tentu dari keunggulan tadi kita mau ngulik lebih lanjutnya nih Pak. Siapa, sekiranya apa aja sih Pak, maksudnya apalagi nih Pak keunggulan dari FEB UGJ sendiri selain kayak profit tadi gitu Ya. Pak. Di tahun 2025 ini Mas, saya punya impian itu mahasiswanya melakukan magang industri bukan di dalam tapi sudah di luar negeri Mas. Luar negeri. Dan alhamdulillah masa kami ini di tahun 2025 ini sudah memberangkatkan 3 mahasiswa. Dan insya Allah di hari Rabu juga akan berangkat lagi 3 mahasiswa. Yang gelombang batch 2 ini mereka selama setahun Mas magang industri di Jepang. Di Jepang. Yang batch pertama itu hanya 6 bulan. Nanti di batch berikutnya itu ada 12 mahasiswa yang akan magang juga di Jepang. Termasuk pembelajaran juga di Malaysia, yang satu juga ada 5 mahasiswa lagi belajar di Malaysia. Di Malaysia Pak. Ya. Wah luar Jadi biasa. bukan hanya di dalam saja, FEB UGJ ini harus unggul. Berarti Ya. FEB UGJ juga internasional. Itu internasional, Mas. internasional Iya. luar biasa berarti. Harus. Kalau nggak internasional, ibaratnya ya kita kan ketinggalan Mas. Ketinggalan Harus apa ya? udah melek dunia. Harus melek lah gitu Ya. ya Pak. Oke, berarti tadi kan udah Jepang ya Pak ya? Thailand udah. Thailand udah, Jepang udah. udah. Nah, rencana ke Taiwan juga udah. Oh, ke Kemarin Taiwan, ada, Pak? Iya. Oh, lah. Salah satu masa kami FEB akuntansi kan mereka
pertukaran mahasiswa langsung terpilih ke TW selama 6 bulan mas. 5 bulan sorry bukan 6 Insya bulan. Allah. Berarti udah sekiranya udah beberapa negara gitu Pak. Iya. Itu udah nunjukin kalau misalnya FEB UGJ itu serius dalam internasional gitu Iya Pak. betul mas. Karena internasional sendiri maksudnya itu harus mengikuti perkembangan zaman Iya, apa ya, Pak? betul, Supaya Mas, tidak betul. ketinggalan gitu. Iya jangan sampai ketinggalan mas. Oke Pak, berarti itu merupakan salah satu program ya Pak ya? Iya, Impian program dan kami. di tahun 2025 ini ya Pak ya? Betul mas. Nah, sekiranya ada nggak sih Pak selain itu program unggulan nih Pak, program unggulan dari FEB UGJ itu sendiri? Kalau program unggulan itu sudah saya sampaikan di awal ya, ada laboratorium unggulan. Oh, lebih Ya, rendah itu, tadi tax center, gibe, audit, terus dari jurnalnya juga, yang akuntansi Sinta 2, yang manajemen Sinta 3, perpustakaannya juga, sistem atmosfer pendidikannya juga. Jadi diwajibkan juga dosen-dosen FEB ini harus S3 dan dosen juga ada yang dari luar negeri juga mas. Nah itu jadi bagaimana FEB ini dengan berbagai macam alumni dosennya itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi untuk FEB UGJ. Jadi disatukan gitu ya Pak? Iya. Wah luar biasa. Berarti tapi tadi juga yang termasuk dari Pak Yudi itu di tahun sekarang 2025 itu yang internasional itu merupakan program unggulan juga berarti, Program Pak? unggulan mas. Program unggulan juga. Internasional juga. Oke. Itu luar biasa maksudnya kayak udah go internasional gitu Iya. Pak. Pasti dari teman-teman khususnya yang belum mau masuk perguruan tinggi itu pasti sangat tertarik Pak Iya. dengan adanya program itu Pak. Nah kira-kira masih seputar yang go internasional Pak ya. Kira-kira latar belakang sama tujuan Bapak Yudi sendiri itu apa sih Pak menciptakan program go internasional? Ya jadi bagaimana kita mencoba menciptakan program ini supaya mas itu melek mas. Melek dunia industri di luar. Ya. Di Jepang dengan teknologinya seperti apa kita belajar di sana. Belajar budayanya juga mas, belajar teknologinya, belajar kedisiplinnya. Nah itu mas. Jadi dengan mereka belajar selama di sana setahun ini, otomatis kan akan merubah mindset dia yang tadinya biasa-biasa saja karena persaingan dunia kerja di Jepang sangat ketat. Dia pulang ke Indonesia, lalu dia share juga ke teman-temannya. Nah itu membantu mahasiswa untuk berani bersaing di luar. Oh berarti latar belakang tujuan Pak Yudi ini memang luar biasa guys. Tadi bahwasannya tadi ini juga ya Pak kayak membawa bagaimana persiapan di dunia kerja gitu ya Pak. Ya. Wah memang karena sudah prepare ya Pak Ya, merupakan betul, Mas. program unggulan gitu. Makanya kita ada tim KUI mas, KUI FEB KUI UGJ. itu apa Pak? Jadi yang membidangi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan internasional mahasiswa. Oh berarti ada yang menaungi gitu Pak? Ada yang lembaganya jadi FEB membentuk KUI KUI FEB UGJ. Oh, oke. Berarti luar biasa. Berarti sekarang itu udah ada sekiranya yang ke luar negeri apa ya? Ada sudah banyak banget Sudah mas. banyak Pak. Sudah banyak mas. Wah, ada yang dari Taiwan gitu Ada Pak. Taiwan juga, ada Thailand, Jepang. ada, nah yang sekarang mahasiswa belajar ke kita pun ada 3 negara mas. 3 negara. Yang dari Yaman, Sudan, Timur Leste. Oh, berarti ada yang kesini UGJ juga Iya, berarti Pak. ada. Wah, luar Di biasa. akuntansi 1 orang, manajemen 2 orang dan tahun sekarang juga kita membentuk kelas internasional mas. Oh, ada kelas internasional Ada Pak. internasional. Baru tahun sekarang tahun berarti Pak. sekarang mas. Tahun Desember sekarang. Oke, berarti itu tadi yang dari luar negeri tuh ada berapa tuh Pak berarti Pak? Ada 3 mas. Ada 3. Ada 3, akuntansi 1, manajemen 2. Yang pertama dari Sudan, dari Yaman, dan dari Timur Leste. Wah, berarti FEB UGJ ataupun UGJ ini sudah mulai dikenal ya Pak ya dari kancah internasional itu betul, sendiri mas, ya Pak ya. Betul. Luar biasa guys. Berarti memang sangat tepat yang dilakukan untuk program unggulan ini ya Pak ya internasional. Oke. Paling ini nanya juga Pak tentang pasti ketika mengadakan program ini pasti ada yang namanya tantangan. Ya. Nah, apa aja sih Pak tantangan awal mungkin ya tantangan awal untuk Bapak Yudi gitu, ketika mengadakan program ini gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya bukan tantangannya mas ya, cuman kita menyampaikan komunikasi saja kepada mahasiswa, menjelaskan supaya mereka tahu manfaatnya kalau mengikuti kegiatan X ini apa. Nah, dikasih informasi mas supaya mahasiswa jelas. Kalau nggak diinformasikan pasti akan banyak bertanya. Makanya sebelum kita launching diselesaikan dulu ke mahasiswanya. Oke. Jadi akhirnya kan mereka tertarik dengan sendirinya mas, tidak dipaksakan. Oke, berarti itu tuh udah bener-bener
dari merekanya langsung mau gitu ya? Iya, kami selalu mengkonfirmasikan di grup ya Mas. Jadi kami punya grup ini dari tingkat 1, 2, 3, 4 masing-masing prodi. Setiap informasi langsung disampaikan di grup. Jadi yang ngebacanya pun bukan satu orang tapi semuanya yang ada di grup tersebut dia membacanya langsung informasinya. Wah, luar biasa. Berarti minat dari mahasiswa FEB-nya juga sendiri itu sangat besar ya Pak ya? Iya, sangat Minat besar, Mas. untuk mengikuti program ini berarti ya Pak ya? Makanya ada bahasa jangan takut mimpi kuliah di FEB UGJ ini. Kalau di FEB UGJ mengatakan kesuksesan ke depan. Wih, luar biasa berarti dari FEB UGJ sendiri ini. Tentu dari kita juga dari organisasi mahasiswa tentunya dari BEM juga pasti merasakan program dari Pak Yudi ini dan tidak sedikit Pak ya Pak barang Betul. dari Ormawa maksudnya dari anak-anak Ormawa itu ketika udah demis ataupun masih itu mengikuti program ya Pak ya. Masih Mas. Gitu kayak misal program profesi, profesi, iya, pelatihan, pajak segala macam pasti banyak mereka ketika sudah lulus dia ikut website pajak kita untuk pengembangan dalam bidang pajaknya. bahkan yang sudah lulus juga Pak. Lulus Mas dan ikut pelatihan di FEB UGJ ini Lemak ini bukan hanya alum saja. Bukan dari rumah sakit saja tapi dari perguruan tinggi yang di luar FEB UGJ banyak juga yang ikut di kita. Berarti ikut kita itu banyak ya Pak ya? Banyak Mas. Berarti banyak yang dari luar UGJ bahkan mengikuti program kita. Maksudnya masa kalian aja ya Pak ya? Iya. Yang dari bagian FEB UGJ itu tidak mengikuti gitu Pak ya? Betul. Sayang sekali rasanya gitu. Oke, tadi kan tentang program unggulan ke Jepang ya Pak ya? Nah kita balik lagi Pak ke program tadi program apa namanya tadi Pak? Apa? Yang ini tuh Pak? Yang mana nih Mas? Gelar gitu Gelar Pak, gelar profesi. profesi ya. Ya. Kita kembali lagi ke gelar profesi nih Pak. Nah, tadi kan udah banyak ya Pak yang jelasin program profesi ini. Ada berapa sih Pak kira-kira program profesi itu? Kalau di FEB sendiri itu sama ada 3 gelar profesi Mas. Oh, ada 3. Ada CAP, kita kerjasama dengan Accurate, ya software. Yang kedua dengan audit, ACPA, iklannya kerjasama dengan IAP, dan terakhir dengan CTT Mas, dengan profesi pajaknya. Jadi tapi saat CTT ini apabila mereka sudah mengambil brevet A dan B, lalu bisa mengikuti ujian profesi. Ada juga dari LSP UGJ Mas, sertifikasi profesi dari UGJ, yaitu kalau di ekonomi ada digital marketing, ada SDM-nya, ya, ada juga yang berkaitan dengan akunting perpajakannya. Nah itu Mas. Berarti setiap konsentrasi itu ada ya Pak ya? Ada, tinggal mahasiswanya mau nggak. Makanya di FEB UGJ ini, di UGJ juga Mas, ketika mereka ingin menyusun kitab ini, syaratnya 3 yang harus mereka penuhi. 1, punya hasil tes TOEFL. Tes TOEFL ya Pak ya? Minimal 400. Yang kedua, memiliki sertifikat pendukung ya SKKM. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan hasil poin dari SKKM-nya Mas, minimal 100 poin. Jadi bagaimana masa FEB UGJ ini ketika mereka sudah dinyatakan sebagai masa FEB UGJ, mereka punya poin sebanyak 100 poin. Berarti itu tuh sertifikat gitu Pak? Iya, pelatihan, seminar, ikut organisasi, itu ada poinnya sendiri masing-masing Mas. Oke, berarti itu merupakan persyaratan dari kita sendiri ya Pak ya? Yes, betul Mas. Dari yang 3 poin tadi? Ya, betul. Oke, tentunya yang tadi Bapak sebutkan itu ada gelar profesi itu yang banyak nih Pak, udah banyak berarti banyak Pak. sekali, Mas. Kalau udah banyak sekali, itu tentunya nggak mudah ya Pak dari Betul. bagi Pak Yudi untuk dari bawah, maksudnya dari awal untuk sampai saat ini, Iya. itu Pak. Ya, alhamdulillah Mas, dari contoh ya yang profesi CAP nih. Dari satu dosen menghasilkan lulusan masuk FEB UGJ sebanyak 853 800. mahasiswa yang sudah punya gelar profesi CAP. Ya. Dan yang ACPA-nya itu alhamdulillah sudah ada 5 mahasiswa kita yang sudah punya gelar profesi ACPA. Wah, berarti sudah banyak ya Pak. Berarti Sudah banyak, mahasiswa BUGJ ketika Iya. masih kuliah, tapi kuliah. udah punya gelar gitu Ya, Pak. apalagi kalau mereka sudah punya gelar profesi, punya keahlian, nggak usah nunggu wisuda deh. Semester 7-8 tuh mereka sudah akan nyari pekerjaan. Ketika diterima, mereka pindah kelas karyawan. Oh, berarti kebanyakannya kayak gitu Pak berarti Pak. Iya, Oke, berarti hasil dari yang dilakukan kayak
kayak misal yang tadi gelar sarjana tadi apa ya? Itu hasilnya ketika bahkan masih semester 7 8 pun itu sudah punya pekerjaan, Mas. Di FEB itu luar biasa. Masih kuliah sudah punya pekerjaan. Oke, berarti kalau tagline FEB itu sendiri apa, Pak? Yang tadi Mas, 1 FEB UGJ always be the best. Always be the best. FEB UGJ smart. Nah, brandingnya tadi, ayo kuliah di FEB UGJ, kuliahnya para juara, miliki gelar profesi, dan perusahaan saat kuliah jadi entrepreneur tanpa skripsi. Wah, luar biasa memang dari Bapak Yudi sendiri. Itu sudah inilah istilahnya dari Bapak Yudi udah mempersiapkannya apa ya? Mempersiapkan dari segala persiapan gitu. Oke. Mungkin tadi yang sudah banyak kita bahas, Pak. Mau nanya aja sekiranya dari Pak Yudi ini pasti ada harapan kedepannya gitu, Pak. Harapan kedepannya untuk FEB UGJ sendiri seperti contoh yang sekarang 2025 itu program Go Internasional itu lancar. Nah, apalagi Pak selain itu? Harapan saya semua mahasiswa jangan hanya terpaku dengan satu gelar sarjana saja, tapi mempunyai gelar profesi minimal di atas 2. Kayak kemarin salah satu masa akuntansi itu memegang gelar profesi sebanyak 5 gelar profesi. 5 gelar profesi, Pak, bukan, Pak? Luar biasa berarti. Berarti jangan sampai mahasiswa ini cuman matok doang ya, Pak, cuman gelar doang berarti, Pak. Oke. Kalau misal Raju minta satu terakhir nih, Pak, kalau misal boleh dirangkum, Pak, dalam satu kalimat, apa makna dari FEB UGJ sendiri, Pak? FEB UGJ mengatakan mahasiswa orang-orang yang hebat. Oke, orang yang hebat, luar biasa. Baik, Bapak, mungkin itu pertanyaan maksudnya untuk sebelumnya makasih banyak, Pak. Sama-sama, udah Mas. hadir pada podcast FEB Talk ini. Suatu kehormatan bisa dihadiri Bapak. Siap, Mas. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga lancar untuk mengerjakan program-program unggulan dari Bapak Yudi itu sendiri. Amin. Semoga impian Pak Yudi buat kedepannya tercapai. Amin. Khususnya untuk FEB UGJ sendiri. Sukses juga buat BEM FEB UGJ. Oke, siap, terima kasih, Pak. Ya, mungkin itu aja guys seputar obrolan santai kita, Pak Yudi. Tentu saja tadi saya simpulkan bahwasanya intinya dari Pak Yudi sendiri itu dari awal hingga sampai saat ini ketika Pak Yudi jadi wakil dekan itu Bapak sudah menginisiasi yang ketika Bapak dapat diperoleh dari perkuliahan itu Bapak terapkan di sini apa ya, itu merupakan hal yang luar biasa lah untuk Bapak wakil dekan kita. Mungkin itu saja, Pak, dari kita. Tentunya dari kita juga merasa terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Sama, Mas. Ya. Mungkin sekian untuk podcast FEB Talk. Barangkali Bapak ada closing statement, Pak. Closing statement. Belajar yang rajin, ikut kegiatan organisasi, jadilah mahasiswa yang hebat. Oke, siap. Makasih banyak ya, Pak ya. Berarti itu merupakan closing statement dari Pak Yudi. Mungkin cukup sekian FEB Talk. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah. Selamat.